Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Yusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini kita akan membahas beberapa fakta menarik ya, pertandingan antara timnas Irak dan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta atau di kandang Indonesia, yang kita tahu kualifikasi Piala Dunia ini akan berlangsung di tanggal 6, dan teman-teman supporter dan para pencinta bola perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia tergabung di grup F ya, bersama dengan timnas Irak sebagai pemuncak klasemen dengan 12 poin ya, dan tanpa terkalahkan di 4 laga terakhir mereka. Kemudian ada timnas Indonesia sendiri yang berada di posisi kedua klasemen dengan nilai poin 7 ya, 1 kali kalah melawan Irak, 1 kali imbang melawan Filipina, 2 kali kemenangan melawan Vietnam di kandang Indonesia itu sendiri maupun di kandang Vietnam, dan sehingga Indonesia mampu menempati posisi kedua. Kemudian disusul dengan timnas Vietnam. Timnas Vietnam ini ya, posisinya baru mengemas 3 poin setelah menang melawan timnas Filipina. Kemenangan atas Filipina ya di Vietnam ini berhasil mengemas 3 poin, dan mereka berada di posisi ketiga klasemen sementara ya di grup F ini di kualifikasi Piala Dunia. Sementara Filipina tentunya berada di posisi keempat atau juru kunci, karena dari 4 laga yang sudah dimainkan di kualifikasi Piala Dunia di putaran kedua ini, Vietnam baru mengemas 3 poin, sementara Filipina baru 1 poin, sehingga Filipina harus berada di juru kunci. Dan memang peluang kedua tim ini masih ada, namun ini sangat sedikit ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kalau kita melihat ya fakta menarik dari hasil laga nanti melawan timnas Irak, dengan melihat posisi klasemen dan berbagai pertandingan sebelumnya ya, ada beberapa fakta menarik yang perlu diperhatikan ya jelang laga antara Irak dengan timnas Indonesia ya. Ada fakta menarik yang pertama, kalau kita lihat ya, timnas Indonesia ya, timnas Indonesia ini hampir ya di tahun kemenangan terakhir mereka itu di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an kalau tidak salah, ketika Irak bertandang ke Gelora ya, dan Indonesia berhasil menang ya, dan setelah itu Indonesia sudah tidak pernah menang lagi. Dan kalau kita lihat ini artinya sudah sangat lama Indonesia tidak pernah menang melawan timnas Irak. Dan ada pun catatan pertemuan mereka selama, kalau tidak salah, 13 kali pertemuan ya, 13 kali pertemuan timnas Indonesia dengan timnas Irak ini. Tentunya timnas Indonesia ini baru ya mengemas kemenangan sangat sedikit, sementara timnas Irak ini sudah mengemas kemenangan 8 kemenangan dari 13 pertemuan mereka, sementara ya 3 diantaranya bermain imbang ya, dan 2 diantaranya bermain timnas Irak kalah dari timnas Indonesia. Dan ini menarik teman-teman, kalau kita lihat catatan ini, tentunya ini nantinya akan sangat berbahaya ketika Indonesia berhadapan dengan timnas Irak. Kalau kita melihat catatan ini, karena timnas Indonesia baru memenangkan pertandingan 2-3 kali, sementara timnas Irak sudah memenangkan 8 pertandingan dari 13 pertemuan mereka, dan sisanya bermain imbang. Dan ini tentunya
Sintayong dan beberapa pemain atau seluruh pemain timnas Indonesia ini harus mewaspadai timnas Irak. Dan yang kedua, ya, timnas Irak ini adalah tim belum terkalahkan di grup F ini, di putaran kedua ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Perlu kita ketahui bahwasanya timnas Irak ini belum terkalahkan di grup F ini, dan sudah dilangsungkan di putaran kedua ini, di kualifikasi Piala Dunia ini sudah dilangsungkan 4 pertandingan, ya. Dan timnas Irak ini belum terkalahkan. Ketika di Indonesia berhadapan di Basra, Indonesia harus digulingkan dengan skor 5-0. Ini perlu menjadi catatan. Kemudian ya, timnas Irak ini juga berhasil mengalahkan Filipina 1-0 di kandang mereka di Basra, dan kemudian berhasil menggiling atau menghancurkan Filipina di kandang mereka dengan skor yang cukup telak 5-0. Dan terakhir timnas Irak juga berhasil, ya, menaklukkan Vietnam di kandang mereka, dengan itu gol terjadi di akhir-akhir babak kalau tidak salah, ya. Kemudian teman-teman supporter, ada fakta ketiga yang menarik juga, ya. Kalau kita lihat, ternyata timnas Irak ini seluruhnya, kebanyakan gol yang diciptakan di kualifikasi Piala Dunia ini berada di babak kedua. Ada sekitar 12 gol yang diciptakan oleh timnas Irak ini berasal dari babak kedua, dan inilah yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia jangan sampai ketika memasuki babak kedua, ya, namanya pertandingan tentunya pasti menguras tenaga, dan ketika pertandingan itu sudah mulai temponya melambat karena kelelahan, ya, contohnya di babak kedua, jangan sampai ini terjadi lagi. Timnas Irak, ya, sekali lagi saya katakan, kebanyakan golnya itu terjadi di babak kedua. Kebanyakan gol yang diciptakan di kualifikasi Piala Dunia ini terjadi di babak kedua, dan ini perlu diantisipasi oleh pelatih Sintayong dan para pemain sehingga mampu mengatur ritme permainan di babak pertama sehingga tidak menguras tenaga yang berlebihan, ya. Karena ini kalau kita lihat faktanya, memang Irak kebanyakan menciptakan gol di babak kedua, dan ini yang perlu diwaspadai teman-teman. Di fakta, ada pun fakta lain menarik yang fakta lain yang menarik ini ada, misalkan Irak, ya, timnas Indonesia, ya, timnas Indonesia. Fakta menarik lainnya yang keempat, timnas Indonesia ini, ya, di sisi lain cukup mengejutkan, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya timnas Indonesia ketika berhadapan melawan Irak di pertandingan pertama, ya, di Basra di kandang mereka, kita harus mengakui ketangguhan Irak dengan skor yang cukup telak. Ya, skornya cukup telak teman-teman supporter dan para pencinta bola, di mana timnas Indonesia seperti yang saya katakan tadi ditaklukkan dengan skor 5-1. Kalau tidak salah, Indonesia hanya mampu menciptakan 1 gol lewat Sein Patinama kalau tidak salah, ya. Sein Patinama inilah yang berhasil menciptakan gol, dan ini sangat-sangat, kalau melihat pertandingan pertama kemarin di Basra, ya, tentunya ini menjadi catatan dan PR bagi Sintayong. Dan terdengar kabar ini sepertinya Sintayong berpikir keras bagaimana memenangkan pertandingan ini, karena pertandingan ini adalah pertandingan penentuan, di mana kabarnya kemarin Sintayong sempat mengalami sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Namun saya baca di beberapa media, ternyata Sintayong sudah berhasil sembuh, dan ini pastinya menguras pikiran dari Sintayong bagaimana menciptakan taktik yang mampu membalikkan keadaan atau mampu membalas kekalahan di Basra nanti, sekaligus mengamankan tiket timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, ya. Ya, tiket ini sangat penting teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kita berharap timnas Irak kita bisa taklukkan meskipun tren negatif. Ketika bertemu di Basra kita harus takluk 5-1. Namun kita percaya, ya. Ya, fakta menarik yang kelima, ya, kita percaya bahwasanya Sintayong
ketika pemain ya Sintayong ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Ini terlihat di Piala Asia U23 kemarin. Apa hubungannya teman-teman? Karena di Piala Asia yang kemarin Sintayong berhasil membawa timnas U23 kita sampai ke 4 besar ya, 4 besar. Tentunya ini sangat menguntungkan karena kebanyakan pemain timnas Indonesia ya, timnas Indonesia kita ini adalah pemain U23, artinya pemain-pemain yang bermain di level U23 yang kemudian ditarik kembali oleh Sintayong ke timnas senior. Salah satu contohnya ya, seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho ini adalah pemain U23 kemarin yang membela U23 kemudian ditarik ke senior. Ada penjaga gawang ya, penjaga gawang kita yang terkenal ya, juga berasal dari pemain U23. Kemudian ada back yaitu Arham ya, juga berasal dari U23. Ada beberapa pemain tengah dan depan juga berasal dari timnas U23, contohnya Marcelino Ferdinand ya, Rafael Struijk. Kalau pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk, ada Ivan Jenner, ada Justin Hubner. Ini kan pemain-pemain U23 yang kemudian ditarik kembali Sintayong ke timnas senior, dan ini cukup luar biasa ya. Artinya ini pastinya tidak berbeda jauh permainan timnas Indonesia U23 dan timnas senior, dan saya yakin Sintayong mampu membawa timnas Indonesia menuju kemenangan. Dan fakta terakhir teman-teman ya, fakta menarik yang lain atau fakta terakhir, timnas Indonesia punya tren positif di 3 laga terakhir atau 2 laga terakhir ya. Kalau di kualifikasi Piala Dunia ini punya tren positif ya. Timnas Indonesia punya tren positif ya. Kita tahu di 2 laga terakhir kalau di kualifikasi Piala Dunia ini timnas Indonesia sukses mengamankan poin penuh ya di 2 laga terakhir. Kalau kita lihat ya, memang Indonesia di awal-awal cukup diragukan ketika berhadapan dengan Filipina. Indonesia harus takluk, maksud saya berhadapan dengan timnas Irak, kita harus takluk ya. Kemudian berhadapan dengan timnas Filipina, jika kita juga harus bermain imbang. Namun di 2 laga terakhir melawan Vietnam di Gelora Bung Karno atau di Indonesia, di kandang Indonesia, kita berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0. Kemudian di laga di Hanoi kita juga sukses dengan mengejutkan, berhasil mengalahkan kalau tidak salah 3-0 ya atau 3-0 ya. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Ini artinya tren positif ini ya di kualifikasi Piala Dunia ini, saya yakin timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Apalagi pemain-pemain timnas Indonesia, meskipun kita harus kehilangan Elkan Bagot yang masih timpang tindih ya, belum ada kepastian kejelasan. Kemudian Jay Inses yang pastinya akan kemungkinan besar tidak dimainkan karena baru bergabung, saya baca di beberapa media baru bergabung di tanggal 5 ini. Dan kita berharap pertandingan besok ya, jangan lupa teman-teman supporter dan para pencinta bola menyaksikan pertandingan ini ya, sepertinya akan dilangsungkan di sore hari ya kalau tidak salah besok. Dan kita berharap timnas Indonesia di Gelora Bung Karno mampu memenangkan pertandingan sekaligus meloloskan diri ke putaran ketiga yang menjadi putaran penentu ya, mendapatkan tiket Piala Dunia. Karena di putaran ketiga inilah perebutan tiket Piala Dunia akan dimulai ya. Terima kasih. Salam supporter bola, salam pencinta bola, dan salam sepak bola.